selamat sore. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Teresa Palung, NIM 21030300077, kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi, akan mereview buku mingguan ke-9 tentang demokrasi perspektif di Asia. Yang pertama, demokrasi delakeratif di masa lalu, yang mengatur pemandangan dan tujuan dalam 2 dekade terakhir. Dapat rangkaian konsultatif dan delapaner telah diperkenalkan di Asia. Dari reintegrasi musyawarah desa tradisional untuk diperkenalkannya model polling lively yang barat, partisipasi masyarakat yang sedang berkembang. Namun, demikian karya ilmiah pada demokrasi di Sengawa Asia kurang. Meskipun ada bodi literatur yang tumbuh di beberapa negara Asia, kisah-kisah Asia demokrasi deliberatif telah jarang didengar secara keseluruhan. Volume yang diedit ini adalah yang pertama, mengambil perspektif komparatif mengenai kemunculan dan evolusi praktik deliberatif di Asia dan hubungan mereka dengan demokrasi. Ini menganalisis motivasi utama untuk memperkenalkan wadah masyarakat di rezim politik yang berbeda, keefektifan wawasan publik di Asia, dan apakah alat demokrasi deliberatif, khususnya teknik pemungutan suara yang diselesaikan, dapat mengajukan permohonan kepada semua masyarakat dan budaya, terlepas dari perbedaan politik dan budaya mereka. Yang kedua, teori dan praktik demokrasi 8. Demorfuat 8 derekatif dapat digambarkan sebagai ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara sama, yang menginduksi refleksi dan bahwa hasilnya mengikat, dan keputusan yang sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan akal, bukan kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi yang deliberatif dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan kolektif. Musim gugur dapat didefinisikan secara terpisah karena komunikasi bersama yang melibatkan berat dan merenungkan preferensi, nilai, dan kepentingan mengenai masalah perhatian khusus. Teori demokrasi yang diselesaikan telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir, sejak awal belas gelap pada awal tahun 1980-an. Pendukung awal seperti Elster, Cohen, Fiskin, Dresky, Habermas, dan Rawls berkontribusi terhadap pengembangan teori yang koheren demokrasi deliberatif yang tetap merupakan bidang penelitian utama saat ini. Pergantian abad tersebut melihat teori demokrasi deliberatif memasuki fase eksperimental dan mulai menunjukkan bagaimana demokrasi yang dapat disengaja bekerja dalam praktik, terutama pada skala mikro melalui demonstrasi minipubliks. Demokrasi yang disengaja dapat bekerja dalam praktik, terutama pada skala mikro melalui demokrasi minipubliks. Demokrasi yang disengaja telah mempengaruhi teori dari praktik di beberapa daerah termasuk penganggaran partisipatif, kebijakan publik, iklim global, dan konstitualisme. Yang ketiga, mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Ada banyak konsep demokrasi. Tampilan yang paling umum diadakan menyamankan demokrasi dengan pemilihan dan pertukaran utama, yang merupakan dasar dari sebagian besar tindakan demokrasi yang kontemporer, misalnya Marshall, Gore, dan Jaggers 2019, Freedom House 2019. Setelah konseptualisasi demokrasi ini, kami telah mengamati pendalaman demokrasi di Asia Timur Utara, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Mongolia. Namun demokrasi berada dalam masalah di banyak bagian Asia Selatan dan Selatan. Pemilu telah menempatkan rezim nasionalis, populis, dan mundur yang didukung militer dan di banyak negara. Hak asasi manusia berada di bawah ancaman. Di Malaysia berharap bahwa pemilihan 2018 telah mengembar erat sebuah era demokratis baru yang ditiduri ketika boydan nasional yang dikenai kekuasaan meskipun tidak memiliki mayoritas parlemen yang jelas. Militer Myanmar terus membentuk reformasi demokrasi dan mengesampingkan kekejaman skala besar pada orang-orang Rohingya. 4. Tradisi deliberatif di elit Asia. Musyawarah publik telah menjadi bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad.
tampaknya terlepas dari budaya. Sas dan Drajek berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuatan adalah fitur dasar sistem politik. Namun, mereka mencatat dua pemandangan bersaing utama tentang dampak budaya tentang musyawarah. Yang satu, yang diperjuangkan oleh Sen, berpendapat bahwa penalaran publik yang disengaja adalah sifat universal, bahkan karena keadilan harus dirancang secara genetikan mengingat sifat konstektualnya. Yang lainnya didasarkan pada karya Habermas yang mana bernyanyi bahwa kapasitas deliberatif terkait dengan modernisasi dan demokrasi liberal dan dengan demikian temporal. Kelima, perselingkuhan demokrasi yang disengaja di Asia volume yang diedit ini dilakukan dengan spektrum praktif Wujan di Asia. Ini melakukan eksplorasi teoritis dan empiris dan memintas adalah rumput dan ramuan yang diberdayakan yang merupakan dasar sebuah demokrasi deliberatif yang berakar pada praktik lokal. Setiap bab meminta bagaimana praktik di Asia menunjukkan komponen tertentu dari demokrasi deliberatif dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Cina, India, dan Indonesia semua telah menyaksikan perkembangan demokrasi desa-desa yang tidak merata dengan beberapa keberhasilan dan kekurangan. Di Cina, mayoritas pertemuan desa semakin reguler dan jumlah pertemuan waktukan desa juga meningkat. 6. Pelajaran dari masa lalu dan masa depan demokrasi deliberatif di Asia. Untuk mengembangkan dan memperdalam deliberatif di Asia, kita perlu menarik pelajaran dari percobaan demokrasi 8 deraba yang lalu sehingga buku tersebut dapat membantu meningkatkan kecepatan di mana pengetahuan baru tentang inovasi yang disengaja disebarluaskan dan dimobilisasi di Asia. Dengan tujuan ini, kita akan fokus pada polling deliberatif sebagai satu metode inovatif yang diadopsi di Asia. Untuk belajar pelajaran dari percobaan terakhir berhasil, kita perlu memeriksa kasus yang sukses dan gagal. Memang, kasus polling delifiser di Mongolia dan bahkan di Zhejiang, Cina telah bertemu dengan hampir semua kriteria demokrasi deliberatif. Namun, beberapa kasus di Korea Selatan seperti yang ditujukan pada bab 10 memenuhi kriteria demokrasi deliberatif sebagian. Percobaan polling yang diselesaikan di Macau yang juga mengundang kritik di media, dan salah satu penyelenggara Angus Cheong mengakui bahwa sulit untuk mengatur yang lain. Pemungutan suara yang disengaja meningkat di Asia melalui selisih acak atau undian sipil yang menetapkan badan penasihat warga negara yang telah menjadi dan lebih akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Namun, ada beberapa isu kritis yang harus ditangani dalam refining atau refining metode pemungutan suara yang diselesaikan. Salah satu masalah yang menantang yang telah muncul dari percobaan polling yang disengaja adalah bahwa sementara pemungutan suara yang disengaja dianggap sebagai prosedur yang adil, beberapa non-peserta warga mempertanyakan legitimasi peserta yang dipilih secara acak. Mereka tidak akan mewakili kita. Hal ini dapat mempertanyakan legitimasi peserta yang menghancurkan legitimasi saat hanya jumlah warga yang relatif kecil sekitar 200-300 berpartisipasi dalam perencanaan pemungutan suara yang diselesaikan. Ada akuntabilitas tanpa demokrasi, demokrasi formal tanpa zat, atau partisipasi tanpa demokrasi sebagai sarana untuk mengatasi masalah di Asia. Cina memperkenalkan demokrasi deliberatif yang berbasis di desa. Tekanan untuk mendirikan demokrasi deliberatif desa berasal dari campuran faktor sosial ekonomi. Yang paling utama adalah gerakan resistansi yang benar, di mana penduduk desa di Cina menggunakan undang-undang resmi negara tersebut untuk menantang kebijakan pemerintahan daerah. Karena desa-desa Cina menjadi lebih kaya, penduduk desa lebih memperhatikan keuangan desa dan menuntut partisipasi dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha menegakkan gagasan sebuah komunitas yang harmonis dengan mengurangi konflik sosial melalui dialog desa. 8. Regularisasi dan frekuensi musyawarah desa. Untuk mempelajari pengoperasian demokrasi desahan desa, pemeriksaan frekuensi berbagai pertemuan desa sangat penting. Tanpa regulasi pertemuan tersebut, demokrasi desa-desa tidak dapat beroperasi. Dengan teliti, dalam survei nasional tahun 2005,
59,3% responden tidak yakin apakah ada lebih dari satu pertemuan perwakilan. 0,7% mengatakan bahwa keputusan ini telah dilakukan oleh pertemuan perwakilan desa, dan 25% oleh pemimpin penduduk desa. Jika kita menggabungkan tanggapan pertama dan kedua, 30,7% responden mengkonfirmasi bahwa penduduk desa mampu mempengaruhi pertimbangan desa melalui pertemuan atau semua perwakilan desa atau perwakilan desa. Pada survei 2016, 36% penduduk desa mengkonfirmasi bahwa keputusan utama ditentukan oleh semua pertemuan penduduk desa atau perakitan atau perwakilan penduduk desa, atau lebih tinggi dari 30,7% pada survei tahun 2005. Demikianlah hasil review buku tugas mingguan buku ke-9 tentang demokrasi perspektif di Asia. Sekian dan terima kasih.